Ternyata aku salah sangka kepadamu. Ku terlalu cemburu. Ternyata kamu benar setia kepadaku. Cinta bukan setia. Aku yang salah kepadamu. Ku terlalu cemburu. Ternyata kamu benar setia kepadaku. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Itu dia tadi penampilan dari 3 komposer, dan sebelum berbincang-bincang dengan mereka, kita ada informasi tentang 3 komposer. Ini dia. Mungkin Anda ingat dengan single ini? Terima kasih cinta untuk segala. Atau dengan single dari Marcel yang satu ini? Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang. Atau mungkin dengan single yang berjudul Love Is You yang dipopulerkan oleh Cherry Bell? Di balik suksesnya single-single tersebut tentu tak lepas dari para penciptanya. Mario Ricardo Tobing atau lebih dikenal dengan Mario Kacang, Bambi Nur, dan Tengku Syafiq berhasil membuat syair dan nada-nada yang membuat lagu-lagu tersebut menjadi hits di dunia musik Indonesia. Tapi siapa sangka, ketiga pencipta lagu tersebut memutuskan untuk membuat sebuah grup yang dinamakan 3 komposer dengan single hits mereka Salah Benar. Sedang apa dan di mana? Dia ku mencari namun. Dengan mengusung genre pop romantis, dalam single ini mereka menggabungkan syair dari beberapa lagu hits karya mereka. Hal ini menjadikan suatu hal yang unik dalam karya mereka. Ku mulai curiga, ku mulai terganggu. Nah, sekarang kita sudah duduk bersama dengan 3 komposer. Wuhu! Selamat pagi. Selamat pagi. Lagunya keren banget. Kalau misalnya Zizi perhatikan tadi, kita pasti bisa melihat bahwa ternyata bintangnya pasti yang ini. Kenapa? Karena yang di belakang itu agak urak-urakan, di depan rapi semuanya, tiga-tiganya pakai jas semuanya. Ya ampun, itu emang gayanya begitu, Gitu ya? Rama. Ya dong, anak muda zaman sekarang. Kita perkenalan dulu dong dari ujung. Ya, halo selamat pagi, saya Tengku Syafiq. Saya Bambi Nur. Saya Mario Kacang. Ya, kami 3 komposer. Yeay! 3 komposer. 3 Gitu. komposer. Unik banget ya namanya 3 komposer. Unik ya? sekali, tapi Rama kalau misalnya mungkin melihat ini siapa ya, tapi mungkin begitu dengar lagu-lagunya. Pasti langsung, ternyata. oh ini. Ini toh otak-otak brilian di balik lagu-lagu kece di Ya. Indonesia. Lagu apa aja sih contohnya? Ya. Mbak Bambi? Kalau saya ada Marcel Mendendam, Ya. Febrian Cinta Diam-Diam, terus yang baru ada untuk Ayu Ting Ting. Tapi di lagu yang Salah Benar sih nggak ada, tapi itu beberapa lagu ciptaan saya. Oh, di lagu yang barusan tadi di perform itu judulnya adalah Salah Benar. Salah Benar. Oh tadi salah ya tuh, tadi tulisannya benar salah, jadi harusnya salah benar Kalau ya. kata Mas Mario jangan salah-salah. Iya, kalau benar-benar? Boleh. Boleh. Benar 100 dong. Kalau Mas Bambi lagunya apa aja sih? Ya, saya ada Afgan, Dia, Wajah Memulihkan Duniaku, sama yang paling baru Jodoh Pasti Bertemu. Saya ada Cherry Bell juga tadi, Love Is You, Love Is You. yang paling baru Diam-Diam Suka. Ada Vidi Aldiano, terus ada yang paling baru ada MPM, Oke. Dewi Sandra, dan lain-lain sih, banyak sih. Iya, itu hits, lagu-lagu hits semua loh. Iya, Mas Mario Kalau sendiri? Mario? Saya tadi lagi itu saya ikut aja kesini, nggak tahu nih. Bisa aja. Poinnya aja. Saya ada Semi, Sedang Apa dan Di Mana, terus ada Afgan, Terima Kasih Cinta.
Cinta Dua Hati, terus ada Surat Kecil. Kalau yang di lagu tadi 3 itu, kalau di luar ada soundtracknya Surat Kecil untuk Tuhan. Oh Jadi iya. Surat ada Kecil untuk Tuhan. Rasa Lambang Usi, Mika Tambayong banyak juga. Jadi banyak Tuh banget. kan kalau denger jujur lagunya emang familiar semuanya. Tapi pastinya pemirsa juga penasaran ya Zia dan juga tiga komposer. Kenapa sampai akhirnya seorang komposer akhirnya yang tadinya berada di belakang layar langsung set muncul bagian depan sekarang akhirnya berubah haluan jadi menyanyi juga. Kenapa nih? Membuat gerbakan tersendiri mungkin? Gebrakan. Gubrak. Ya. Awalnya sih karena sebenarnya kita bertemu memang sebelumnya belum kenal satu sama lain. Cuman kita diperkenalkan di sosial media oleh fans-fansnya Afgan, Vidi, dan waktu itu ada Febrian. Oh justru fans yang kenalin? Jadi Lewat sosial media aja lewat jadi sosial ya? media. Jadi kita bertemu lewat sosial media. Akhirnya saya berkenal sama Mario sama Bimbi, cuman tahu namanya karena kan pasti kalau sesama komposer pasti pengen tahu ini ciptaan siapa. Nah berawal dari situ akhirnya saya ngajak berkenalan, mengajak mereka juga untuk jamming bareng di tempat saya. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol banyak, akhirnya kita narsis-narsisan nih ya kita. Jadi akhirnya kita pikir kita medleyin lagu ciptaan kita, terus habis itu kita posting ke YouTube. Dan ternyata responnya? Responnya sih baik, alhamdulillah. Jadi ada akhirnya sampai salah satu radio juga yang manggil waktu itu mau ngomongin soal topiknya komposer. Jadi dia nonton video itu akhirnya kita dipanggil ikut beberapa show-nya off air-nya dari radio itu. Terus makin lama makin kesini manajemen dan teman-teman manajemen. Terus kenapa nggak buat single gitu, single untuk kalian 3 komposer. Jadi sekarang udah ada singlenya? Udah, apa single. dari Benar medley itu. lagu-lagu kalian semua? Nah akhirnya berkembang dari medley itu tadi kita pikirin gimana nih kita buat single pertama kita dengan image komposernya itu. Jadi kita masukin penggalan-penggalan lagu yang pernah kita ciptain menjadi satu lagu baru. Oke. 3 komposer ini sebenarnya sudah terbentuk dari kapan? 2010. Pertemuannya sih Pertemuannya 2010, tapi oke. kita Projectnya berjalan sih berjalan 2012 akhir. rilisnya Desember ya? Desember. 5 Desember. Tapi kalau ngomong-ngomong soal lagu nih, sebetulnya lagu yang apa ya, yang paling diminati masyarakat Indonesia tuh yang kayak gimana sih? Apa Lagu yang yang- upbeat banget atau yang slow? Kalau kamu sukanya yang mana sih? Melo-melo. Yang pasti ini ya, Tergantung mood sih kalau saya. Yang pasti yang temanya tuh sehari-hari ya, temanya yang banyak dialami. Jadi kita komposer ini biasa menciptakan karya yang mewakili perasaan pendengarnya, walaupun belum tentu kita merasakannya gitu. Oke, kalau dari gender lagu pribadi yang disukai kan pastinya orang berbeda-beda, apalagi kalian sebagai seorang komposer kan pasti memiliki aliran lagu tersendiri dan tentunya berbeda-beda. Nah, cara menyatukan lagu ataupun gender musik menjadi satu itu bagaimana dan apakah susah atau tidak? Oh iya susah nggak? Ayo, nggak boleh bohong loh ya. Sebetulnya nggak susah. Kecak-kecakaran nggak? Enggak. Jadi kita punya selera yang hampir mirip bertiga. Oh, oke, jadi lebih enak dong. Cuma kalau kita karena sekarang udah kenal, udah sering ngobrol dan memperhatikan karya masing-masing, kita punya ciri di setiap lagu. Jadi lagu saya seperti ini, Baby seperti ini, Syafiq. Tapi justru perbedaan itu yang membuat ketika digabung menjadi kaya, bukan menjadi kontras ya, bukan menjadi belang. Karena ada kesamaan selera dan chemistry yang menyatukannya dulu gitu. Jadi kalau saya buat nada, terus habis itu Bambi yang lanjutin, pasti saya suka nadanya gitu. Syafiq lanjutin lagi gitu. Jadi karena kesamaan itu, mungkin kalau personilnya bukan kita bertiga atau apa, mungkin akan lebih sulit. Jadi ini memang chemistry-nya sih. Kebayang ya kalau lagi ngumpul, pasti yang satu bikin nada, langsung disambung lagi, udah jadi lagu Yang tiba-tiba. satu cuman tarik-tarik senar gitar langsung jadi lagu kan? Iya. Sama menyambung Biasanya begitu Syafiq, hebat juga. biasanya Syafiq buat musik dasar. oke. Bambi kasih ide-ide. Gitu. Oke. Dan Saya situ biasanya ngapain? makan aja. Oh iya. Oke. Nah kalau misalkan untuk tiga Oke lagi. Jadi ada bagi-bagi tugasnya. bagi-bagi tugas bener dong sih. Kalau untuk tiga komposer sendiri ada nggak ini sebenarnya tujuan utama ataupun main goal yang ingin dicapai di tahun-tahun mendatang? Sebenarnya sih main goalnya ada. Cuman yang paling utama sih sebenarnya profesi kita ini komposer itu suka dipandang sebelah mata. Ya, Sebagian itu berangkat dari situ. publik ataupun mungkin juga media juga kadang-kadang juga salah penulisan nama kita. Gitu kadang-kadang tidak dicantumi nama kita sebagai komposer, sementara kekuatan dari satu lagu itu adalah di komposernya sebenarnya. Benar. Gitu. Jadi Jadi ini- apresiasinya sih. Ini sebenarnya kita yang mau lebih goalsnya ke sana. momen yang pas sih kalau kita komposer tuh ingin menyuarakan bahwa sebenarnya yang paling jadi lagu itu kesuksesannya itu banyak yang berperan. Ada penyanyinya yang baik, lagunya juga bagus. Tapi
sosok komposer di sini tuh kalau boleh dibilang cukup esensial. Kenapa? Karena kalau tidak ada komposer itu tidak ada lagu. Benar. Oke. Kalau tidak ada penyanyi, komposer masih bisa bikin musik instrumental. Oke. Tapi di Indonesia kan orang langsung lihat, oh penyanyinya siapa? Padahal sebetulnya lagu itu bisa kita kasih penyanyi lain loh. Lagu itu bisa dibawakan oleh beberapa penyanyi, bisa aja loh. Gitu. Tapi pasti akan beda lagi gayanya. Beda ya? lagi. Nah justru itu berarti kan yang paling esensial sebenarnya lagunya. Maksudnya bahwa akhirnya penyanyi itu diidolai, kita pasti sebagai penciptanya seneng juga. Gitu. Kita seneng juga. Cuma ya itu apresiasi kadang-kadang penulisan nama yang salah atau tidak dicantumkan malah gitu. Padahal ya kita dari mana lagi orang bisa tahu karya kita. Siapa tahu kan dari situ justru ada yang mau jadi penyanyi lagi, wah pengen lagu kayak gini akan hubungi si penciptanya. Nah kalau dia aja nggak tahu dia harus cari kemana kan gitu. Ya, tapi kalau dari masing-masing nih, coba kalau boleh punya pendapat sendiri-sendiri, aliran musik yang paling digemari masyarakat Indonesia tuh yang apa? Sebetulnya sih Indonesia ada siklusnya ya. Jadi ada kelas-kelas tersendiri gitu. Cuman kalau boleh majority mungkin kalau menurut saya sih yang mellow. Mellow. Nggak memandang Cinta-cinta Melayu, ya berarti ya. nggak memandang rock, nggak memandang apa. Selama mellow yang liriknya agak-agak cerita keseharian biasanya lebih terwakili dan orang-orang Indonesia tuh langsung wah ini gue banget nih. Kalau Mas Bambi? Ya hampir sama sih memang kalau misalnya kita lihat faktanya sih ya, memang lagu ballad ya itu entah kenapa bahkan bukan cuma di Indonesia sih sebenarnya sih, jadi mungkin di luar negeri juga kalau kita lihat chart top chart itu tuh pasti biasanya lagu ballad yang ada gitu. Tapi memang apa namanya, entahlah mungkin apakah itu dari apa ya, Budaya. apa ya, perasaan kali ya. Oh iya, perasaan bermain. Mood masyarakat Indonesia mellow berarti ya. Semakin tersentuh, semakin sedih tuh semakin indah jadi agak bingung juga. Mas Syafiq setuju nggak? Sama iya, ya pasti mellow karena kalau kita mau jualan pasti memang lagu mellow itu yang paling mewakili masyarakat, banyak perasaan masyarakat ini, banyak orang Menggambarkan kehidupan sehari-hari terkadang sih kan patah hati banget gitu. Cuman karena sekarang Enggak, saya membayangkan komposer-komposer ini orang-orang jenius gitu. Mereka kadang-kadang nggak merasakan mood galau gitu atau mungkin lagi happy aja tapi harus bikin atau lagu lagi yang galau mellow. tetap harus bikin juga. Oh, itu makin bagus. Ya kan? Berarti kita angkat topi dan juga salut banget untuk Tri Composer ini. Tepuk tangan dulu. terima kasih banyak. Angkat dulu topinya. Terima kasih banyak. Thank you for coming ke Indonesia Morning Show. Dan selanjutnya nih Rahma, akan ada berita seputar dunia showbiz dan juga kita akan kembali dihibur oleh 3 komposer. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.